Menurut saya namanya kerendahan hati untuk melihat peluangnya gitu. Nah, saya mau cerita bagaimana saya awalnya kenal usaha ini. Saya ada adik kelas dulu, namanya Eko ya. Eko ini adik kelas saya dulu di SMA gitu. Lalu dia ajak-ajak saya ke usaha ini. Saya lihat dia semangat sekali gitu. Tapi terus terang teman-teman, mungkin seperti kebanyakan dari teman-teman juga bahwa saya nggak nyaman sebenarnya. Saya merasa ini bukan untuk saya gitu. Saya udah susah gini, diajak bisnis seperti ini kayaknya nggak pas deh gitu. Saya mispersepsi tentang usaha ini. Saya berpikir ini seperti multi level kebanyakan, memanfaatkan orang lain. Apa aku kurang susah ya harus sampai jalanin usaha seperti ini? Itu yang saya pikirkan dulu gitu. Lalu saya mulai berpikir jangan-jangan ini si Eko ingin sesuatu dari saya. Gitu. Pasti ada yang dia inginkan. Saya pikir gitu. Lalu saya coba lihat-lihat hidup saya ulang gitu. Saya tuh nggak punya apa-apa lagi gitu. Apa yang dia inginkan? Gitu. Nah, yang saya syukurkan adalah bahwa entah karena dia ngotot sekali, pada saat itu ada pertemuan namanya business preview, Info Night ya, gitu, namanya Info Night itu dia berulang-ulang aja. Kalau saya nggak salah butuh 7 atau 8 kali setiap minggu dia ajak, ayolah bang lihat peluangnya, ayolah bang gitu. Satu hari saya nyerah, saya nggak punya alasan lagi gitu, saya ikut gitu. Nah, saya mulai melihat, kok oke ya, jangan-jangan benar ini gitu. Saya lihat gitu, tapi tetap masih lebih banyak untuk nggak percayanya. Apalagi saya latar belakangnya nggak ada pengalaman gitu, nggak ada pengalaman untuk jadi pengusaha gitu. Ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya banker gitu. Jadi kita nggak ada latar belakang pengusaha sama sekali gitu. Nah, jadi datang ke Infonet tuh ada agak sedikit curious, apakah ini benar? Angka-angkanya sih oke ya, penghasilannya sih oke, tapi apakah ini benar? Nah, perspektif saya mulai agak berbeda saat saya datang ke acara seperti acara N2 Connect ini, tapi offline. Saat itu namanya Business Building Seminar. Nah, di acara itu saya kaget gitu. Kenapa? Latar belakangnya, wah, saya melihat yang hadir, orang-orang yang berhasil, yang hadir itu latar belakangnya macam-macam gitu. Ada dokter di situ, ya, ada direktur bank gitu. Saya mulai berpikir begini nih, aku susah, wajar lah cari-cari peluang itu. Mereka kan udah mapan hidupnya, kenapa masih lihat usaha ini? Nah, detik itu saya mulai melihat bahwa, hey, aku harus cari informasi lebih nih tentang usaha ini. Nah, teman-teman, kita nih sekarang yang ada di acara ini, kita udah sama-sama memasuki fase yang pertama. Kita udah punya kerendahan hati nih bagi teman-teman yang hadir untuk melihat peluangnya. Kenapa saya katakan begitu, teman-teman? Karena yang pertama, Anda sudah bayar gitu. Butuh kerendahan hati loh untuk bayar 65.000 untuk melihat peluang seperti ini. Yang kedua, Anda sudah meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Gitu. Sekali lagi, butuh kerendahan hati untuk melakukan itu semua. Itu udah cukup untuk kita mengidentifikasi Anda bahwa Anda adalah calon orang yang tepat di usaha ini. Jadi, fase yang pertama ini butuh kerendahan hati. Ada dua hal ya, yang saya syukuri yang dilakukan oleh calon sponsor saya pada saat itu, Eko, yang saya syukuri sampai sekarang yang dia lakukan. Yang pertama, dia pinjamkan saya kaset. Nah, mungkin teman-teman yang masih milenial nih, yang masih muda-muda mungkin bingung apa tuh kaset. Kaset itu alat rekam ya, dulu pakai pita, digulung gitu, pitanya kadang suka kusut gitu ya. Sekarang udah ada link, udah ada CD, ada teknologinya udah luar biasa. Tapi waktu itu masih zaman kaset, dipinjamkan kaset sama saya. Yang latar belakangnya macam-macam pembicaranya. Waktu itu saya amazed ya. Saya amazed gitu, wah orang dengan latar belakang macam-macam. Orang yang udah sukses, ada pengusaha berlian di Eropa gitu. Ada juara olimpiade juga lakukan usaha ini di Eropa sana. Ada orang China yang juga berhasil. Saya seperti dibukakan pintu yang demikian luasnya gitu. Ya, pada detik itu saya merasa bahwa mindset bisnis saya udah mulai diulik tuh gitu. Nah, yang kedua yang dilakukan Eko yang luar biasa, dia kenalkan saya ke calon mentor-mentor saya yang lain. Apa? Gitu. Dia kenalkan saya ke para orang-orang yang bersedia meluangkan waktu, effort, dan tenaganya untuk membimbing saya jika saya adalah orang-orang yang tepat. Nah, salah satu mentor yang dia kenalkan, yang Eko kenalkan itu adalah Mia. Mia itu jadi istri saya sekarang gitu. Itu bonus ya di usaha ini. Saya akan cerita lain waktu tentang ini, tapi luar biasa. Saya merasa saya dikenalkan. Kalau coba bayangin kalau di luar sana, nggak gampang teman-teman kalau Anda bisa berkolaborasi sama orang-orang sukses itu nggak gampang. Kalau di usaha ini Anda dikenalkan langsung sama orang yang punya kepentingan untuk kita berhasil. Jadi kesimpulannya di fase yang pertama ini adalah teman-teman kita perlu membuka hati kita nih.
bahwa sesungguhnya Anda perlu tahu bahwa usaha ini lebih besar pada yang kita pikir gitu. Yang kedua, dapatkan informasi lebih. Untuk membangun usaha sebesar ini, teman-teman, nggak cukup informasi yang kita punya sekarang. Yang menarik, teman-teman, informasinya selalu up to date. Anda bisa dapatkan nanti. Cek dengan teman yang mengundang Anda. Saya akan juga bahas di topik berikutnya nanti. Yang ketiga, cari mentor yang tepat. Nah, dulu pertanyaan saya, gimana caranya nyari mentor yang tepat? Ternyata jawabannya adalah pastikan bahwa kita adalah murid yang tepat. Nah, bagaimana caranya tahu bahwa kita adalah murid yang tepat? Itulah yang mengantarkan kita ke fase yang berikutnya ini. Fase yang kedua. Fase yang kedua adalah keberanian untuk memulai, teman-teman. Saya ulang. Fase yang kedua ini menjadi fase yang paling penting karena namanya adalah keberanian untuk memulai. Karena banyak orang, teman-teman, dapat informasi yang benar tentang usaha, tapi nggak pernah mau mulai. Teman-teman tahu nggak? Cara yang untuk memulainya, yang praktis adalah langsung bagikan ide usaha ini. Usaha Anda hanya berkembang pesat dengan cara membagikannya, gitu. Nah, teman-teman nggak tahu bahwa ini usaha kita sendiri, yang lakukan semuanya adalah kita sendiri. Betapapun mentornya tepat, betapapun alatnya luar biasa bagus, tapi kalau kita nggak lakukan, usaha kita nggak kemana-mana. Nah, di awal dulu, saya lakukan dengan cara saya sendiri, gitu. Nggak ada sistem-sistem, gitu. Pikir saya cukup ini kok, nekat orangnya, udah saya lakukan sendiri. Saya mulai bicara amwe-emwe ke sana kemari. Dan seperti menghantam dinding, teman-teman, nggak ke sana kemari, gitu. Ada orang yang belaga dengar, nggak berapa lama pergi aja dia tiba-tiba gitu. Besok saya nggak bisa hubungin dia lagi, gitu. Saya capek, udah mulai capek nih. Saya merasa bahwa mungkin saya bukan orang yang tepat ya untuk usaha ini. Sampai di satu titik saya dengar dari informasi bahwa kenapa nggak lakukan sesuai sistem aja? Anda lakukan dengan kurun waktu tertentu, 6-12 bulan contohnya. Kalau nggak bekerja, baru lakukan dengan cara Anda sendiri. Dibalik begitu konsepnya. Kenapa harus cara Anda dulu? Kenapa nggak lakukan dengan sistem? Mulai saat itu saya merasa oke, aku akan lakukan sesuai sistem. Nah, saya mulai kenal dengan istilah goal di usaha ini. Goal. Dulu sebelum usaha ini saya pikir goal itu apa ya? Bola, main bola, masuk ke gawang, goal gitu. Enggak, ternyata goal itu adalah impian yang dibuat tanggal waktunya. Dibuat fasenya, ada goal kerja, ada goal hasil. Saya belajar banyak di usaha ini gitu teman-teman. Dan ada sistemnya yang betul-betul udah didesain untuk kita bisa punya bisnis besar secara bertahap. Ada program-programnya, ada namanya Paysetter, ada namanya 15 Planner, ada program-programnya seperti Activity Lab, semua udah diatur. Semua program, goal, aktivitas di bisnis ini sudah didesain untuk kita bisa berhasil, teman-teman. Dan ini bukan uji coba, gitu teman-teman. Ini bukan uji coba, di seluruh dunia udah terbukti bahwa sistem ini berhasil, gitu ya. Lalu di usaha ini juga belajar tentang investasi dong tentunya, gitu. Investasi. Seperti kalau Anda ikut ke acara ini, bayar itu 65.000, itu bukan untuk orang lain, itu untuk diri Anda sendiri. Yang menariknya, investasi di usaha ini tentang alatnya, datang ke pertemuannya, semata-mata untuk diri kita sendiri. Karena filosofinya adalah, kalau kita berkembang, baru bisnis kita berkembang. Bisnis kita berkembang searah dengan perkembangan diri kita sendiri. Kita diajarkan tentang ini bisnis long term. Ini bisnis jangka panjang. Ini seperti menanam sampai tiba saatnya panen suatu saat nanti. Saya bingung ya teman-teman di luar sana, teman-teman saya yang masih bekerja sekarang, dia seminarnya, dia ikut seminar, dia ikut pembelajaran, dia dibayarin sama kantornya gitu. Dan dia bilang, kamu mil apaan bayar sendiri? Kami di kantor dibayarin. Iya teman-teman, karena bagi kantor Anda dianggap tools, dianggap aset. Suatu saat Anda bisa digantikan kapan aja. Di usaha ini usaha kita sendiri. Besar dan cepatnya kita yang tentukan. Itu kenapa yang saya suka dari usaha ini adalah karena sejak awal kita sudah dibentuk untuk jadi pola pikir pengusaha. Oke, ini saya elaborasi sedikit teman-teman. Saya teringat tentang sebuah quote dari Mark Zuckerberg. Dia bilang bahwa ide tidak pernah datang dalam bentuk yang sempurna. Ide semakin jelas saat kita mengerjakannya. Kemerdekaan sejati didapatkan dari kebebasan berbuat kesalahan. So, kita kembali ke awal tadi bahwa untuk punya bisnis yang besar, kita harus share the idea, belajar presentasi yang sesuai dengan sistem. Nah, tidak seperti yang saya lakukan dulu awal-awalnya asal-asalan, tapi harus sesuai sistem.
Nah, menariknya nanti teman-teman, ada sebuah pertemuan yang namanya 15 Planner Meeting. Dulu saya dipromosikan habis-habisan tuh sama para mentor-mentor saya untuk hadir ke pertemuan itu. Itu tempatnya para juara Pak Emil katanya. Tim-tim elitnya ada di situ, kumpul di situ. Wah, gimana caranya masuk ke sana? Pak Emil harus bagikan idenya 15 kali setiap bulan minimal, tapi yang sesuai dengan sistem. Saya belajar teman-teman, bisa dipelajarin untuk bagikan idenya gitu. Mulai dipelajarin, saya mulai membagikan, tidak gampang, tapi saya harus lakukan. Nah, 15 kali setiap bulan dan terus belajar. Ada sebuah platform namanya Network 21 Mobile di mana Anda teredukasi terus setiap saat, belajar setiap saat di handphone Anda sendiri gitu. Nah, itu jadi kerjanya, belajar setiap saat terus lalu melakukan idenya. Itu goal kerjanya. Nah, goal hasilnya ada namanya pace setter, double pace setter, winning seven. Itu setiap bulan gitu. Jadi kita di-push, dipaksa, dalam tanda kutip, dipaksa untuk terus memberikan ke diri kita sendiri menjadi orang yang lebih baik setiap saat. Ternyata itu menjadi batu bata di bisnis kami. Nggak sadar, terus melakukan hal-hal seperti itu, nggak terasa 10 bulan kemudian kami mencapai bisnis yang mungkin sekarang orang bilangnya silver producer, 21%. Nah, berlakukan itu terus berulang, membentuk ketangguhan mental yang menjadi fase ketiga di usaha ini. Dibutuhkan ketangguhan mental untuk menyelesaikannya. Teman-teman, terus terang kami mau share, ini ngaku dosa dikit nih. Nah, waktu kami agak terlena tuh. Kenapa? Karena bisnis kami running gitu. Kami udah mulai, walaupun kami melambatkan kecepatan, tapi bisnis kami running. Kami udah mulai dapatin hasilnya teman-teman gitu. Hidup kami, Emil dan Mia, kami ditopang dari usaha ini. Semenjak menikah kami nggak pernah kerja buat orang lain. Jadi udah mulai sedikit terlena. Nah, di fase ini, di mana fase ketangguhan mental untuk menyelesaikannya, saya pernah dengar sebuah link audio katanya, you gonna be tested. Bahwa kita akan diuji gitu. Saya pikir di awal, saya pikir di tengah, enggak. Di sepanjang jalannya kita akan diuji. Teman-teman, saya ulang nih. Bahwa di sepanjang jalannya di usaha ini kita akan diuji. Terlepas apapun peringkat Anda akan diuji di usaha ini. Ya, dari faktor luar misalnya. Kita akan ditolak. Tetap ditolak. Kami yang udah lakukan ini udah cukup lama tetap masih ditolak gitu dari faktor luar. Ditinggalkan. Untuk orang-orang yang kami pikir, wow ini kita mau buat organisasi bisnis yang baru, ini orang luar biasa bagus. Dia yang ninggalkan kita gitu. Ya kami syukuri bahwa kami tetap di arena nih, kami tetap ada di sini gitu. Dari faktor dalam, ngomong-ngomong Emil dan Mia, kami adalah pribadi yang sama-sama kolerik. Anda boleh cek sama orang yang undang Anda apa artinya kolerik. Tapi kami adalah orang yang keras gitu. Kami dari dalam sendiri ada struggling gitu. Nggak gampang teman-teman, tapi yang kami syukuri, kami ada di usaha ini terus. Kami terus ada di usaha ini, kami berpegang pada dua hal teman-teman. Pada impian dan mentor kami gitu. Itu yang membuat kami tetap survive di usaha ini. Jadi, kalau kita ulang lagi teman-teman, ada 3 fase. Fase yang pertama adalah Anda butuh kerendahan hati untuk melihatnya. Fase yang kedua, Anda butuh keberanian untuk memulainya. Ikutin program-programnya. Yang ketiga, ketangguhan mental untuk menyelesaikannya. Itu yang menurut kacamata saya melihat kenapa orang-orang itu bisa berhasil. Karena dia melewati 3 fase itu. Teman-teman, bagi Anda yang masih fase 1, Anda perlu untuk masuk ke fase yang kedua. Bagi Anda yang udah fase 1 dan 2, Anda perlu untuk masuk fase yang ketiga. Gitu. Oke teman-teman, nah sekarang apa yang berubah, Mil? Apa yang kamu dapat? Oke, saya akan uraikan. Yang pertama, teman. Dulu teman saya banyak. Sekarang teman saya banyak. Yang berbeda adalah jenisnya. Gitu. Ya, ini saya cerita tentang teman saya yang dulu. Teman saya yang dulu masih ada yang di dalam penjara sekarang. Masih ada teman-teman yang masih minta, Mil, aku sekarang ada di sini. Dia lapor ke saya gitu bahwa dia ada dalam penjara. Teman-teman saya yang sekarang, wah itu luar biasa. Orang-orang yang peduli sama kita, sama Emil dan Mia untuk keberhasilannya gitu. Udah kayak keluarga gitu teman-teman. Wah saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk mengubah itu. Gitu. Yang kedua, penghasilan. Terus terang teman-teman, penghasilan. Kemarin ini ada teman saya juga nih ngambil pensiun muda lalu invest di Bali. Mau buka usaha di Bali tepat 2 bulan sebelum pandemi, teman-teman. Iya, dia buka, dia ratusan juta invest, sewa tempat, beli apa semua, 2 bulan kemudian pandemi. Nggak punya penghasilan, tutup begitu aja gitu. Kami bersyukur, Emil dan Mia, kami nggak berlebihan, kami cukup, nggak berlebihan, tapi bisnis ini terus memberi penghasilan buat kami sampai sekarang. Gitu teman-teman. Masalah mau besarkan itu keputusan kami, gitu. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga,
Perjalanan. Kami dapat perjalanan teman-teman, udah beberapa kali dari usaha ini kami bersyukur gitu. Kami bisa membuat memori-memori baik ya di keluarga kami gitu. Ya ada kesempatan untuk kita membersihkan nilai-nilai kita lagi, mengingat-ingat romantisme lagi gitu. Nggak gampang di luar sana, ketat banget. Saya punya teman saya mukanya suami istri ketat-ketat banget, susah gitu. Di usaha ini kita punya kesempatan untuk merefresh hubungan kita lagi setiap saat. Lalu pengembangan diri, ya. Pengembangan diri, sulit membayangkan kalau saya, Emil, dan Mia, kami nggak ada di usaha ini. Sulit membayangkan. Nggak terasa udah 18 tahun juga ya. Saya udah di usaha ini 18 tahun, Mia udah lebih. Tapi kami membayangkan kalau aja kita nggak ada di sini ya. Apa yang terjadi gitu. Barangkali saya senasib dengan teman saya yang tadi itu gitu. Ada di belah. Nggak tahu gitu. Tapi yang saya syukurin adalah Tuhan memberikan kami semua itu. Memberikan kami kesempatan untuk mengubah total jalan hidup kami gitu. Nah, sekarang Emil dan Mia merasa kami itu diberi kesempatan untuk menjadi riak ya teman-teman. Dengan cara berkembang dari kami sendiri. Kami berkembang dari kami, keluarga kami, teman kami, lingkungan kami gitu. Kalau kami membuat riak yang lebih besar, yang jangkauannya lebih besar, yang berubah lebih banyak harusnya kami sendiri gitu. Ya, dan kami bersyukur kami ada di usaha ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, lewatin 3 fase itu, ya, bertumbuhlah terus, lewatin 3 fase itu, ikutin tahap-tahapnya, bersabar sama perkembangannya, dan lihat bisnis ini memberikan apa kepada Anda. Ya, saya tutup dengan, ibu saya pernah bilang dulu, saya ingat nih, benar. Ibu saya pernah bilang, Mil, kalau kau tanam padi, akan tumbuh ilalang. Ya. Akan ada tumbuh ilalang, walaupun yang kau tanam padi gitu. Tapi yang kalau kau tanam ilalang, nggak pernah tumbuh padi gitu. Maksudnya bahwa kalau kita berbuat hal yang baik, tetap kok hal yang jelek itu akan ada muncul gitu. Tapi kalau kita berbuat hal yang jelek, tidak pernah ada kebaikan yang muncul dari situ. Jadi tetaplah berbuat baik teman-teman. Tetaplah sebarkan ini gitu. Bahwa mungkin 1 kali presentasi yang Anda lakukan, itu membuat perubahan hidup yang luar biasa bagi hidup orang lain. Gitu. Kami nggak pernah berhenti bersyukur dulu. Sponsor saya, sponsor Mia membagikan ide usaha ini. Dan sekarang kami punya kehidupan yang lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sukses selalu. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Jika teman-teman yang mengundang Anda bisa, mentor-mentor kita bisa, kita semua juga pasti bisa. Go Diamond! It all begins with you. My name is Dr. Simon Sum. I'm Brian Elliott. My name is Gabriele. I'm Sahil Parekh. Казвам се Бойко Първанов. My name is Dit Science. I'm Nana Sakula. My name is Irina Niga. My name is Dmitry. My name is Gift. You are capable. You have what it takes. You can take control of your future. No matter what your background or profession, no matter the level of success you've had up until this point, you can do this business. Anyone can take this opportunity and build the future of their dreams. That includes you. I'm a bookkeeper. I am the conductor of the orchestra. And I am an ABO. I am an architect and Amway business owner. I'm a freelance graphic artist. I'm a cosmetologist. I'm an ABO. And I'm a pharmacist and I'm an IPO. I'm a real estate agent and I'm an Amway business owner. I work as a sales manager. I am a hotel owner. I'm a dentist and I am an ABO. You don't need formal education or tons of money. You can be male or female, married or single. You can be young or old, outgoing or reserved. This business is for everyone. You can do this. Kevin's a merchant navy captain. I'm a fashion designer. And I'm a nursing student. I'm an English teacher and I'm an ABO. I'm an ex-professional sportist. I'm an ABO. I'm an accountant. I'm ABO and beautician. I'm the owner of a food truck and an Amway IPO. Financial specialist and I'm an Amway business owner. And this business is your business. You can do it part-time or full-time. You can grow it big or keep it small. You can make a lot of money or just a little money. You can create customers or be a customer. Everything is up to you.
begins with you. Halo Bapak Ibu, teman-teman, senang bisa berjumpa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami berdua berterima kasih kepada Network 21 dan kepada semua mentor yang percaya kepada kami untuk sharing. Mengapa kami tetap stay di bisnis MW dengan support sistem N21? Berawal dari impian, tepatnya kekhawatiran, sehingga kami memulai bisnis ini. Itulah yang kami berdua sharingkan. Dalam pernikahan kami dikaruniai putra dan putri, Christopher dan Brigita. Dengan latar belakang pekerjaan konvensional kami bergerak di bidang sarana pertanian, kami merasa nyaman dengan usaha ini. Kami juga memberi fasilitas sedikit lebih kepada kedua anak kami yang tinggal di desa, sehingga kami tidak merasa aman dalam arti kurang sarana pendidikan dan lingkungan tempat tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi kekhawatiran anak-anak salah bergaul atau dimanfaatkan oleh teman-temannya dengan fasilitas yang ada untuk mereka. Sampai suatu hari pada kedatangan beliau yang ke-6, yaitu upline sponsor kami, Bapak Sahril Daud, akhirnya suami saya memutuskan untuk menandatangani formulir join, yang saat itu sedikit dipaksakan ke saya untuk ikut menandatanganinya karena saya waktu itu masih negatif. Dan saya berpikir ya sudah, dengan mendaftar 100.000 mungkin selesai sampai di sini saja. Tetapi teman-teman, pada kedatangan beliau yang ke-7, yang saat itu jarak tempuh dari rumah kami sekitar 7 jam, akhirnya saya menyempatkan diri untuk ngobrol dengan beliau. Saya tahu beliau adalah seorang dosen. Jadi kami ngobrol tentang milenial. Kebetulan saat itu keadaan toko juga sedang lengang. Nah, saat kami ngobrol, putra kami yang pertama, Christopher Angkasa, lewat dengan mengendarai mobil. Rupanya itu juga menjadi perhatian dari upline sponsor kami. Sepanjang obrolan kami, saya tidak menyadari bahwa beliau sedang mempraktekkan ilmu dari starting point yang kita sebut FORM. Karena waktu itu kami belum mengerti tentang personality plus dan belum membaca buku dari Network 21, kami sedikit kaku, jutek, juga ada sombongnya. Jadi ketika beliau mengatakan, jika ibu bergabung dengan bisnis ini, ibu mengerjakan bisnis ini, ibu juga bisa loh mengembangkan bisnis konvensional ibu. Tetapi jawaban saya, waduh Pak, saya sudah cukup nyaman nih dengan keadaan dan usaha kami saat ini. Kemudian beliau menyambung, mungkin ibu ingin menambah mobil atau ganti mobil. Kemudian saya menjawab lagi, itu Pak, beberapa mobil yang parkir di belakang tadi, kami berdua jarang sekali naik atau jarang sekali membawa mobil itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu artinya waktu kami berdua habis di belakang meja kerja.
Kemudian beliau menyambung lagi, mungkin ibu suka jalan-jalan. Di bisnis ini akan banyak sekali reward jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian saya menjawab, aduh Pak, kebetulan kami berdua sudah sering jalan-jalan. Karena dari perusahaan akan memberikan reward berupa perjalanan ke luar negeri. Nah, kami merasa sudah menjawab semuanya pertanyaan beliau. Tetapi kami salut dengan upline sponsor kami, beliau tetap persisten. Akhirnya beliau menemukan apa impian kami yang sebenarnya atau tepatnya nightmare kami, kekhawatiran kami, dan sekaligus beliau menawarkan solusinya. Beliau mengatakan bahwa di bisnis ini tidak hanya sekedar uang, tetapi di sini ada sebuah komunitas yang aman dan nyaman, bahkan bertaraf internasional untuk tumbuh kembang anak dan juga untuk pola pikir yang baik. Yang belakangan kami tahu itu adalah leadership seminar. Tanpa berpikir saya langsung mengatakan, oke Pak, saya ambil tiketnya 2. Waktu itu 2.500.000 per orang sudah berikut penginapan. Saya dan putra sulung saya berangkat membawa mobil sendiri. Nah, saat acara leadership seminar kami pertama, di ujung acara diumumkan bahwa the next speaker adalah Bapak Robert Angkasa, dan putra saya begitu excited dan segera meminta saya untuk early bird saat itu. Dalam perjalanan pulang, mobil kami mengalami kecelakaan. Kami hampir ditabrak dengan mobil tangki yang besar dan kami pun terperosok. Karena waktu itu sudah hampir jam 2 pagi, maka begitu banyak preman yang mengganggu dan kami pun lumayan habis banyak untuk para preman itu, sampai akhirnya ada 2 truk yang menolong kami, menarik mobil kami untuk sampai ke aspal. Tapi kami tidak memikir atau tidak terfikir bahwa itu adalah hal yang negatif. Justru kami melihatnya itu adalah sebuah pertanda yang positif bahwa Tuhan menginginkan kami untuk tetap dan selalu mengingat leadership seminar pertama kami. Karena di sanalah kami diperkenalkan dengan Upline Diamond Lampung, Bapak Dr. Sutekno dan Ibu Siti Zulaika, yang selanjutnya beliau berdualah mentor yang paling berperan untuk kami sampai kami berada di peringkat kami saat ini. Puji Tuhan, kami merasa bersyukur kami bergabung dalam MW dengan support system Network 21 karena di dalam komunitas ini kami bertumbuh dan belajar bersama. Putra-putri kami mulai belajar ilmu kehidupan, melihat langsung contoh leadership dan kepemimpinan yang baik dari para leader MW, juga dari para leader Diamond Above Network 21. Sampai akhirnya kami berdua merasa percaya diri dan merasa tidak khawatir untuk melepaskan kedua anak kami studi jauh dari kami. Brigita Yovelita sempat exchange student ke Brasil dan sekarang salah satu mahasiswi FK di Atma Jaya Jakarta. Dan Christopher mendapatkan gelar S1-nya di UCD, University College Dublin of Irlandia, online dari Singapura. Mengapa kami berdua begitu tenang melepaskan kedua putra-putri kami? Karena mereka sudah dibekali ilmu dari sistem atau ilmu dari Network 21 Community. Belajar tentang attitude, belajar tentang goal, juga confidence.